Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, minggu ini kita sudah memasuki minggu kelima ya dari perkuliahan kita dan masih dalam proses atau tahapan dari modul kedua menuju AFL 2-nya kita. Nah, kita akan belajar terkait dengan channels dan customer relationship. Teman-teman, minggu lalu dan 2 minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan customer segment dan value proposition. Dan minggu ini kita akan pelajari terkait dengan channels dan customer relationship. Nah, teman-teman, saya harapkan untuk tetap menonton video ini sampai akhir, karena teman-teman juga masih harus membuat refleksinya, teman-teman. Ya, setiap minggunya sama. Selain refleksi pribadi, teman-teman juga harus mengumpulkan hasil diskusi bersama dengan teman kelompoknya terkait dengan channels maupun customer relationship dari perusahaan yang teman-teman analisis. Nah, teman-teman, saya ingatkan juga bahwa video ini akan tayang selama proses perkuliahan kita, selama jangka waktu perkuliahan kita, dan setelah masa perkuliahan kita sudah berakhir, jadi video ini juga akan terhapus. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman, karena refleksi teman-teman juga merupakan salah satu indikator dari penilaian saya. Oke, saya coba share screen teman-teman. Oke. Kita akan pelajari terkait dengan channels yang mungkin sering disebut sebagai marketing channels dan customer relationship. Oke, teman-teman, adapun goalsnya atau eh, tujuan kita belajar hari ini, kita akan memahami elemen marketing channels itu seperti apa. Kita juga akan memahami jenis-jenis saluran pemasaran. Kita juga akan memahami elemen dari customer relationship. Selanjutnya, kita akan membedakan kategori-kategori dari hubungan pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir, sama dengan proses perkuliahan kita, kita akan menganalisis marketing channels dan customer relationship pada perusahaan yang teman-teman yang teman-teman analisis dari AFL 1 sebelumnya. Oke, nah ini marketing channels teman-teman. Jadi channels itu adalah bagaimana sih sebenarnya kita berhubungan, bagaimana sebenarnya kita berkomunikasi dengan customer segment yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi, customer channels ini akan memperlihatkan apa-apa saja yang digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau, untuk berkomunikasi terhadap atau kepada customer segmen yang sudah dia tentukan agar dia bisa memberikan value yang sebelumnya kita tentukan, yang kita sudah bisa memberikan. Kita sudah belajar terkait dengan customer segmen kita. Kita sudah tahu, kita juga sudah mempelajari terkait dengan value apa yang kita mau berikan. Jadi, apa atau bagaimana caranya kita bisa menyampaikan value ini kepada customer segmen yang kita sudah tunjuk sebagai sasaran segmen pasar kita. Jadi, apa yang kita gunakan? Nah, di sini dikatakan bahwa channels itu merupakan saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan. Nah, ini yang menjadi penghubung antara pelanggan dari perusahaan. Saluran ini adalah titik kesentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami. Jadi, apa sebenarnya yang kita gunakan untuk menyentuh pelanggan kita? Apa yang kita gunakan supaya informasi terkait dengan produk kita itu tersampaikan oleh customer segmen yang sudah kita sasar sebelumnya. Jadi semacam jembatan ya, jembatan yang mencoba untuk memberikan memberikan sarana atau wadah kepada perusahaan dan customer segment agar bisa saling berkomunikasi dan bisa saling menyampaikan value yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, saluran saluran menjalankan beberapa fungsi. Ya, ada fungsinya sih sebenarnya saluran itu. Yang pertama, berusaha untuk meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan. Jadi saluran ini berusaha menyadarkan kepada pelanggan bahwa oh ternyata ada barang merek ini ya, ada produk merek ini ya. Oh ternyata ada Gojek, ternyata ada Grab. Jadi kalau tidak ada saluran yang berusaha untuk menyampaikan value kita kepada customer ya kita nggak bakalan tahu ini apa lagi nih. Jadi uh, Grab maupun Gojek itu berusaha untuk memasang iklan, berusaha untuk mencoba sponsor di mana-mana supaya bisa diketahui oleh customer, supaya customer yang menjadi targetnya itu sadar, oh ada produk yang seperti ini, ada value yang seperti ini. Selanjutnya,
membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan. Jadi selain menyadarkan tadi yang pertama bahwa ada produk seperti ini, jadi eh, perusahaan juga melalui channels membantu pelanggan untuk mencoba mengevaluasi proposisi nilai. Jadi dalam hal begini, em, pelanggan diberikan banyak informasi melalui beberapa channel supaya pelanggan itu bisa mengevaluasi ternyata oh ada nilai yang seperti ini yang memang bermanfaat bagi saya. Oh ada nilai yang seperti ini yang dari dulu saya butuhkan. Oh sepertinya cocok, maka saya akan gunakan. Jadi evaluasi seperti itu. Oh ada nilai yang ternyata dulu ada ojek, sekarang ada Gojek dan kayaknya ini nilainya lebih banyak nih. Nilainya lebih tinggi dibandingkan ojek maka kita bisa menggunakan Gojek dibandingkan ojek. Seperti itu. Terus, melalui saluran juga memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dan jasa yang spesifik. Jadi, saluran ini bukan hanya mencoba untuk berkomunikasi, tapi saluran ini juga memfasilitasi customer segment agar bisa membeli, misalnya ya, lewat media sosial, lewat marketplace juga. Jadi, melalui media sosial juga berusaha, misalnya ya, Gojek melalui email berusaha bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan agar bisa produk yang semacam GoCop ya GoCop itu bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi saluran email ini berusaha untuk membantu perusahaan agar bisa membeli produk dalam hal GoCop di Gojek ya. Dan selanjutnya memberikan proposisi nilai kepada pelanggan ya, hampir sama dengan evaluasi tadi. Kalau ini yang keempat ini memang berusaha agar channels ini menyampaikan proposisi nilai tersebut dalam artian mengantarkan posisi nilai tersebut. Kalau nomor dua tadi hanya mengevaluasi, oh ternyata ini lebih baik dibanding produk yang satunya. Sedangkan yang nomor empat ini betul-betul saluran yang digunakan agar produk kita bisa sampai kepada customer tersebut. Misalnya dengan penggunaan aplikasi, ya aplikasi yang bisa digunakan oleh customer itu bisa mencoba agar customer bisa memesan sendiri produk kita. Terus yang kelima, memberikan dukungan purna jual. Nah, saluran juga berfungsi untuk after sales service. Jadi setelah produk kita digunakan, saluran apa sih yang bisa digunakan oleh customer agar bisa tetap berkomunikasi uh, dengan kita, dengan perusahaannya kita. Misalnya, setelah membeli atau menggunakan jasa Gojek atau Grab, apa saluran yang bisa digunakan agar mereka bisa komplain nanti kalau misalnya terjadi kendala. Seperti itu ya teman-teman. Apakah mulai dari customer service-nya atau mulai dari aplikasinya juga itu boleh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul pada saat kita bahas terkait dengan saluran ya atau channels. Yang pertama, melalui saluran manakah segmen pelanggan ingin dijangkau? Oke, saluran apa yang kita gunakan agar pelanggan bisa dijangkau? Apakah melalui baliho, media sosial, website, dan sebagainya? Bagaimana cara kita menjangkau mereka saat ini? Saat ini apa yang paling bagus untuk menjangkau mereka? Apakah masih baliho atau justru media sosial? Bagaimanakah saluran-saluran kita terintegrasi? Nah, selain mungkin menggunakan media yang konvensional, media digital juga perlu diintegrasikan agar bisa menjangkau banyak pasar yang lebih luas. Saluran mana yang terbaik? Nah, siapa mana yang saluran yang terbaik? Jadi nanti pada saat membuat saluran atau channels di uh, kanvasnya teman-teman, kalian harus em, apa ya mengurutkan mana yang paling terbaik salurannya, terus nanti ke bawah itu seperti apa salurannya lagi. Terus saluran manakah yang paling efisien dari sisi biaya? Mana yang paling membutuhkan biaya yang paling rendah? Karena saluran itu memang agak lumayan juga ya biayanya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengintegrasikan saluran tersebut dengan kebiasaan pelanggan? Bagaimana semua saluran-saluran kita nanti sudah list nih, sudah list ya, sudah analisis, bisa diintegrasikan sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Apakah memang ya pertama kita harus memasang baliho dulu secara konvensional, lalu nanti akan disupport atau diberikan informasi terkait dengan media sosial yang ada di bawahnya ya, itu boleh juga. Jadi bagaimana caranya mengintegrasikan saluran tersebut sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Nah, ada beberapa tipe saluran sebenarnya. Ini tidak langsung ke jenis salurannya, tapi tipe sebuah salurannya. Jadi saluran itu bisa berasal dari mitra, bisa juga berasal dari saluran kita sendiri. Ya, dari mitra juga bisa indirect, ya, indirect.
Ya, adapun saluran kita juga ini sih direct ya, ya, direct. Tapi secara keseluruhan saluran yang milik perusahaan sendiri itu rata-rata direct. Nah, di sini kita lihat saluran milik perusahaan sendiri yang bersifat direct, in-house sales team. Jadi orang-orang yang duduk di outlet kita, misalnya kalau kita di sebuah showroom mobil, berarti orang-orang yang duduk di outlet kita itu, para sales-sales itu merupakan saluran kita. Mereka yang menyampaikan kepada customer kalau customernya datang. Selain itu di eh, secara digital website yang kita bangun sendiri, yang kita create sendiri itu juga merupakan saluran yang bisa menyampaikan kepada pembeli atau customer segmen kita terkait terkait dengan value yang akan kita berikan. Terus di sini ada juga eh, saluran milik sendiri tapi yang bersifat indirect itu toko-toko sendiri, retail atau dijalankan oleh organisasi. Jadi toko kita tapi dijalankan oleh orang lain itu. Terus yang bersifat mitra tidak langsung ya toko mitra ya punya mitra, tokonya mitra terus kita titipkan value kita di sana. Misalnya mungkin beberapa perusahaan yang mencoba apa ya namanya menitipkan barang-barangnya kepada toko-toko mitra seperti itu. Bahkan layanan juga bisa ya, dititipkan sih. Informasi terkait Gojek, Grab bisa dititipkan di Alfamart dan sebagainya. Nah, bisa juga berupa penjualan jumlah besar melalui marketplace ya. Jadi marketplace itu merupakan saluran yang bagus juga buat kita. Misalnya kalau produknya UMKM rata-rata kan biasanya banyak di Shopee misalnya. Jadi saluran yang mereka gunakan agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, teman-teman nanti tinggal memilih jenis salurannya seperti apa. Nah, ada saluran distribusi yang bersifat langsung, teman-teman. Jadi ada saluran itu produsen langsung, dari produsen terus langsung dibeli oleh konsumennya. Misalnya eh, penjual roti ya, penjual roti rumahan, penjual roti di kompleks yang langsung menjual ke orang-orang kompleks. Itu distribusi langsung. Ya. Terus ada saluran distribusi yang tidak langsung, apakah melalui pengecer, pedagang besar, atau bahkan ya lebih besar lagi gitu ya. Jadi kalau di digital saluran apa yang digunakan? Ya mungkin ada yang bersifat langsung dari websitenya, ada yang bersifat tidak langsung melalui pemasangan-pemasangan iklan di media sosial dan sebagainya. Jadi menggunakan media-media yang lain untuk mensupport informasi yang akan diberikan kepada customer-nya. Nah, selanjutnya teman-teman. Jadi Jadi jenis saluran ini ya menemukan paduan saluran yang tepat untuk memenuhi bagaimana pelanggan ingin dijangkau. Jadi saluran ini sebenarnya apa sih yang kita gunakan, sebanyak apa saluran yang kita gunakan agar bisa menjangkau pasar kita, agar bisa menjangkau customer segmen kita. Jadi gabungan ya, gabungan bukan cuma satu tapi banyak. Misalnya Gojek itu banyak sekali salurannya. Mungkin melalui TV, melalui baliho, melalui media sosial, melalui websitenya sendiri, melalui YouTube-nya sendiri, baik itu own channels-nya maupun melalui mitra. Nah, organisasi dapat memilih antara menjangkau pelanggan melalui salurannya sendiri, ya mau sendiri atau melalui saluran mitra atau melalui paduan keduanya. Boleh, boleh, sangat boleh. Jadi teman-teman nanti melis mana saluran paling paling sering digunakan atau paling memungkinkan untuk digunakan dari perusahaan-perusahaan yang teman-teman analisis. Ya. Nah, di sini ada contoh efektif dari marketing channel saat ini yang sering digunakan itu melalui website blognya sendiri, melalui search engine optimization juga, tapi ini berbayar, email marketing tadi seperti yang saya bilang di GoCop itu, melalui organic social media marketing ya melalui media sosialnya sendiri yang mereka beriklan sendiri tanpa menggunakan biaya tapi secara organik, melalui channel YouTube-nya sendiri atau paid per click juga berbayar, jadi mereka memasang iklan di pencarian dan akan dibayar sesuai dengan jumlah orang yang mengklik informasi tersebut. Oke, jadi fase-fase saluran atau fungsi saluran tadi kita remind kembali, ada awareness untuk menyadarkan bahwa barang kita ada ya. Ternyata produk kita ada ya di pasaran, supaya customer sadar. Terus mengevaluasi, oh ternyata value yang kita berikan lebih bagus daripada yang lain. Atau bahkan lebih jelek daripada yang lain ya. Lebih bernilai daripada yang lain. Terus selanjutnya adalah forecast. Berarti saluran ini membantu customer kita untuk melakukan pembelian. Terus delivery membantu customer kita untuk mengantarkan
apa yang mereka beli sebenarnya dari video kita. Dan after sales service-nya ya berusaha untuk membantu customer setelah berbelanja atau setelah melakukan transaksi dengan produk kita, mereka bisa melakukan uh, mereka bisa ditangani jika terjadi kendala-kendala dari barang atau value yang kita berikan kepadanya. Oke, teman-teman. Jadi sebelum saya masuk di customer relationship, jadi teman-teman perlu di channels ini untuk mencari atau menambahkan sebanyak-banyaknya channels apa sih yang digunakan dari perusahaan teman-teman untuk menjangkau pasarnya. Bukan cuma menjangkau, jadi ada fase ini ya, untuk membuat kesadaran, ya, membantu customer sadar, mengevaluasi pembelian, delivery, atau self-service. Jadi bukan hanya untuk beriklan tok, beriklan. Kalau beriklan itu hanya masih dalam proses awareness ya sama evaluasi. Itu masih beriklan. Tapi bagaimana mereka bisa dijangkau agar mereka bisa membeli melalui saluran-saluran apa sehingga mereka bisa membeli produk kita. Terus apa yang kita gunakan untuk mengantarkan barang tersebut. Misalnya kalau kita di Shopee ya pakai GNT itu selain mitra juga merupakan saluran kita loh sebenarnya. Nah, after sales service apa yang digunakan agar customer kita setelah membeli masih bisa berkomunikasi dengan kita jika mau terjadi kendala-kendala. Jadi melalui tahapan kelima ini, teman-teman coba untuk, oh ya awareness-nya melalui apa, evaluation-nya melalui apa. Ya, walaupun bisa digabung, tapi teman-teman mengurutkan mana yang paling dominan terlebih dahulu. Ya, oke teman-teman, channel sudah selesai. Sekarang kita masuk di bagian keempat, yaitu customer relationship. Nah, secara simbol dia hati, ya hati, cinta, kasih sayang. Jadi mungkin apa yang kita berikan kepada customer agar hubungan kita tetap baik dengan customer. Baik sebelum membeli, saat membeli, maupun setelah membeli. Bagaimana, apa hal yang kita lakukan? Ya, nah, sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama pelanggannya. Apa sih sebenarnya hubungan apa yang kita mau bangun ini ya? Oke, hubungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat pribadi sampai yang otomatis, mulai dari mungkin menyentuh hatinya secara langsung atau bahkan melalui bantuan-bantuan digitalisasi. Nah, ada beberapa motivasi kenapa kita perlu membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, kita mengakuisisi pelanggan, yang artinya kita ingin mengambil pelanggannya orang. Jadi, semacam ini, teman-teman. Kalau misalnya UC nih ya, UC. Jadi UC berusaha untuk membangun hubungan dengan sekolah-sekolah agar bisa mengambil hatinya sekolah-sekolah supaya orang yang mungkin mau kuliah di tempat lain itu tidak lagi. Jadi kita akuisisi pelanggannya orang lain. Ya seperti itulah modelannya ya. Mungkin juga Gojek seperti itu. Gojek yang berusaha menyentuh hati para customernya dengan memberikan pelayanan yang baik, aplikasi yang menarik, sehingga dan kemudahan. Jadi orang-orang yang dulunya suka ojek, orang-orang yang suka taksi itu dia diambil semua customernya tuh ya larinya ke Gojek ya. Nah, retensi ini paling penting ya dan ini paling berat ya. Mempertahankan. Jadi kita tetap menjaga hubungan kita dengan customer kita agar tetap mereka tetap berada di kita. Ya, Bang, lumayan ya, Bang misalnya ya. Supaya customernya tidak lari apalagi customer-customer prioritas. Jadi mereka tetap dijaga hatinya ya. Kalau mereka ulang tahun dikasih ucapan ulang tahun, kita kasih kue ulang tahun dan sebagainya, kita kasih gift-gift ya itu penting sekali supaya mereka. Terus selanjutnya peningkatan penjualan. Jadi pasti ya kalau mereka nggak lari kemana-mana ini berusaha untuk meningkatkan penjualan kita. Ya, mereka akan melakukan reorder kembali dari produk yang kita tawarkan. Oke, selanjutnya teman-teman. Hubungan pelanggan yang diterapkan dalam model bisnis dalam suatu perusahaan itu mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Jadi, apa yang teman-teman berikan kepada customernya mulai dari sebelum membeli, selama membeli, dan saat membeli, sorry, setelah membeli, itu akan mempengaruhi pengalamannya. Mungkin orang bilang begini, oh ternyata kalau saya misalnya menabung di BCA, itu lebih bagus ya. Pelayanannya lebih bagus, press dia punya customer service lebih ramah, lebih harum dan sebagainya dibandingkan saya di bank ini misalnya. Ya, itu apa yang kita berikan. Ya, semuanya untuk menjaga hubungan kita dengan pelanggan, ya. Oh, ternyata kalau saya di Gojek dibandingkan platform yang lain, itu kalau misalnya barangku hilang atau tercecer, saya masih bisa menelpon lagi ke customer service-nya
supaya bisa langsung ditanganin, barangku tidak langsung hilang. Jadi dibandingkan si aplikasi B misal. Seperti itu ya teman-teman ya. Dia itu pengalaman pelanggan itu penting banget. Ya, karena akan mempengaruhi berbelanja kembalinya mereka. Namanya repurchase intentionnya mereka. Oke. Oke, jadi untuk menjawab apa yang perlu kita lakukan dalam customer relationship, di sini ada beberapa pertanyaan. Jenis hubungan apakah yang diharapkan masing-masing segmen pelanggan untuk kita bangun dan pertahankan bersama mereka? Jadi apa yang dibutuhkan sebenarnya? Apa yang membuat mereka senang? Apa yang mereka butuhkan sebenarnya? Jenis hubungan apakah yang telah kita bangun? Ya, apa sebenarnya yang kita sudah bangun kepada pelanggan? Masih pentingkah untuk kita itu? Atau justru itu di-upgrade misalnya? Seberapa mahal kah jenis? Wah, tetap ya ada hubungannya dengan eh, ada hubungannya dengan keuangan ya. Itu penting sekali. Selain emosional juga ada hubungan psychological cost-nya. Terus selanjutnya adalah bagaimana hubungan pelanggan tersebut terintegrasi. Jadi em, banyak banyak hubungan-hubungan yang kita bangun kepada pelanggan tapi tetap harus terintegrasi mulai dari mereka sebelum membeli, pada saat membeli dan setelah membeli itu terintegrasi satu sama lain supaya bisa saling support. Oke, ada beberapa jenis kategori dari hubungan pelanggan. Yang pertama adalah personal support, internasi tatap muka. Misalnya ya, teman-teman datang langsung membeli mobil di showroom atau datang langsung ke UC bertanya bagaimana berapa biayanya, bagaimana proses perkuliahan di UC. Jadi nanti dari kakak-kakak student counselornya yang akan menjelaskan bagaimana biaya-biayanya dan kalau misalnya teman-teman ingin informasi lebih lanjut, mereka biasa mengundang dosen untuk memberikan pandangan terkait dengan proses perkuliahan di UC. Itu personal support. Em, Terus selanjutnya bantuan personal yang khusus. Nah, ini biasanya kalau di bank-bank ya misalnya ada customer prioritas yang betul-betul ingin dibantu dan ya mau tidak mau ya mereka punya manajer harus turun tangan untuk memberikan asistensi atau bantuan khusus kepada mereka karena mungkin case-nya lebih berat. Dan eh, kalau di UC juga misalnya case-nya adalah berhubungan dengan siapa tuh? Sekolahnya langsung bukan orang secara pribadi. Jadi mau tidak mau ya pimpinan-pimpinan kita yang akan turun tangan. Biasanya seperti itu. Atau self service. Nah, customer relations ini bisa berupa self service ya teman-teman ya. Eh, jadi tidak ada hubungan secara langsung, tapi perusahaan berusaha membuat tools atau memberikan sarana agar customer itu bisa membantu dirinya sendiri. Ya sama dengan toko-toko swalayan. Misalnya masuk di hypermart atau di Lotte ya tanpa kan kita risih ya kalau misalnya ada yang mau beli apa Pak mau beli apa Bu risih sekali ya. Tapi dengan kita melayani diri kita sendiri itu bagian dari oke di sini hubungan pelanggannya baik karena saya bisa melayani diri sendiri dan tidak tidak ada gangguan sama dengan misalnya penggunaan aplikasi perbankan ya kita tidak perlu ditelepon-telepon terus dari CS-nya call center-nya tapi kita bisa melakukan transaksi sendiri melalui pemahaman kita sendiri melalui aplikasinya kita. Nah, selain itu layanan otomatis. Nah, layanan otomatis ini memberikan pelanggan akses menggunakan layanan sesuai dengan yang diinginkan. Layanan otomatis dapat mengenali pelanggan dan karakteristiknya setelah menawarkan informasi yang terkait dengan pesanan. Misalnya, oke. Nah, misalnya ini tanpa kita tanpa kita berbasa-basi, jadi sebenarnya secara otomatis eh, kebutuhan kita langsung bisa terpenuhi. Misalnya eh, pada saat di aplikasi kesehatan ya, mungkin ada yang ambil Halodoc di sini. Jadi cukup kita memasukkan informasi bagaimana eh, berapa ukuran, sorry, sorry, berapa tekanan darahnya hari ini, apa yang dirasakan, gejala-gejala apa yang dirasakan. Jadi secara otomatis profil dari apa yang kita input itu saran-saran terkait dengan kesehatan kita bisa langsung keluar dari aplikasi itu. Jadi secara otomatis ya, tanpa harus berkomunikasi langsung
Jadi mungkin ada beberapa aplikasi juga yang coba menawarkan apa sih sebenarnya kebutuhan kita, tapi berdasarkan dengan profil kita. Misalnya, apa warna favoritmu? Biru. Berapa ukuran bajumu? Ini, dan sebagainya. Keluarlah rekomendasi. Oh, ini bagus nih, cocok. Nah, kita ambil. Itu layanan otomatis. Nah, selanjutnya teman-teman komunitas. Ini penting sekali ya teman-teman. Jadi saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencoba menjajaki komunitas sebagai salurannya mereka. Mereka support aktivitasnya ya. Sama dengan di UC ya. UC ada entrance. Jadi ada komunitas, anggaplah kita ada komunitas nih, komunitas mahasiswa. Terus kita dimasuki oleh beberapa sponsor supaya produk mereka itu masuk di dalam sana dan ya hubungan kita bisa baik dengan perusahaan itu. Dan bahkan kita bisa mempromosikan mereka. Misalnya ya, eh kemarin kalau nggak salah Entrance 2 tahun lalu itu kerjasama dengan Erigo kalau nggak salah. Erigo dan ya mau tidak mau mereka akan menjalin hubungan baik, mereka akan mempromosikan barangnya. Ya komunitas ini penting sekali. Dan komunitas ini bisa memberikan hasil yang betul-betul maksimal karena mereka pakai barangnya. Contoh misalnya Elmen, Evolon, dan Herbalife. Ini sangat eksis di komunitas. Jadi masuk di komunitas ibu-ibu Sumba semuanya, ibu-ibu Sumba masuk di situ. Jadi mau tidak mau, ibu-ibu Sumba ini akan berusaha untuk mencoba mempromosikan, memberikan saran-saran terbaik terhadap dengan barang-barang Herbalife yang mereka gunakan kepada keluarganya. Mereka bahkan menawarkannya dan mereka menceritakan dengan experience-nya mereka menggunakan barang tersebut dan ya itu merupakan sebuah customer relationship yang menarik sih komunitas ini ya. Jadi ASO Plus, ASO Plus, Hydro Koko masuk di komunitas lari. Nah, untuk menjalin hubungan-hubungan baik dengan pelari, pelari sering menyatakan bahwa, bagus nih dia menggunakan ASO Plus sebagai water stationnya mereka. Itu sudah menarik sekali sih komunitas ini. Dan selanjutnya adalah co-kreasi. Yang terakhirnya co-kreasi. Semakin banyak perusahaan yang melakukan hubungan dari sekedar hubungan pelanggan. Jadi saat ini perusahaan itu berusaha untuk eh, bagaimana pelanggannya sebenarnya juga menjadi bagian dari pemasarannya mereka. Ya. Nah, misalnya kalau teman-teman berbelanja di Shopee, mohon ya Kak diberikan reviewnya, ulasannya. Terima kasih Kakak. Kalau misalnya memberikan review, kita akan memberikan 15 poin tambahan misalnya. Itu bagian dari customer relationship. Selain customernya merasa, oh ya, saya dihargai dengan usaha saya untuk memberikan review, tapi review yang teman-teman berikan, review terbaik yang teman-teman berikan, itu juga bisa menjadi pertimbangan yang menarik bagi calon pembeli selanjutnya. Ya, jadi em, saling menguntungkan. Ya, mungkin customer merasa diuntungkan dengan mendapatkan beberapa poin, beberapa voucher, tapi customer yang lain akan merasa, oh iya, bagus nih belum belanja di sini karena ada review. Itu karena kokreasi antara pelanggan dan eh, perusahaan. Kokreasi itu penting sekali ya. Kalau customer yang sudah berusaha untuk menjual produk kita, maka kita akan menang di pasaran karena buktinya itu sudah nyata. Tidak perlu buang-buang uang mahal untuk berpromosi, untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Tapi kalau pelanggan yang berusaha untuk mencoba menjadi saluran kita, mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan kita bersama dengan customer-customer baru yang lain dengan berbagai review ulasan yang mereka berikan, itu sudah menang. Ya, mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi, tadi ada beberapa yang perlu teman-teman sampaikan nanti pada saat membahas customer relationship. Apakah hubungan pelanggannya bersifat personal atau melalui asistensi secara khusus atau melalui layanan mandiri, ya, layanan pribadi atau melalui layanan yang bersifat otomatis, melalui komunitas atau melalui kreasi. Nah, teman-teman yang sudah bikin sebelumnya itu tidak ada salahnya. Nanti teman-teman tinggal masukkan masuk di bagian mana ya kira-kira customer relationship yang saya sudah buat ini. Dan kalau masih ada kekurangan berdasarkan tadi penjelasan yang ada yang saya sudah jelaskan ini, silahkan ditambahkan lagi teman-teman. Nah, karena nanti akan dilihat perbedaan antara sebelum dan setelah analisis. Kan waktu IFR 1 kita tidak menganalisis secara detail ya. Sekarang kita analisis secara detail.
Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk atensinya, luar biasa ya teman-teman semua. Dan sekarang waktunya kita untuk berdiskusi bersama dengan teman kelompok yang kita. Lalu nanti hasil diskusi kita kita coba masukkan dalam AFN 2-nya kita, tapi jangan lupa. Nah, hasil diskusi ini juga harus dikumpulkan di refleksinya teman-teman. Saya rasa cukup, teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sehat selalu dan semoga sukses. Kita bertemu minggu depan secara langsung. Terima kasih, teman-teman. Thank you. Terima kasih ya. Thank you, teman-teman semua.